Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Nah, semoga pada pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, gimana? Sudah siap belum belajar peluang hari ini? Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu materi peluang. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kan Ibu sudah menjelaskan apa itu peluang, kemudian apa itu kaidah pencacahan. Nah, jadi di dalam kaidah pencacahan itu kan Ibu jelaskan terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan aturan perkalian, kemudian yang kedua itu ada pendekatan permutasi, dan yang terakhir itu ada pendekatan kombinasi. Nah, jadi untuk materi untuk aturan perkalian dan permutasi itu kan sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan kombinasi. Nah, jadi kalian di sini mungkin ada yang masih bingung, apa sih itu kombinasi? Masih bingung kan? Jadi mungkin juga ada yang sudah tahu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video yang akan Ibu berikan ya. Nah, jadi kombinasi itu merupakan susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi pada kombinasi ini berlaku AB sama dengan BA. Sini kan Ibu tekankan lagi untuk kombinasi. Nah, jadi untuk kombinasi urutannya itu tidak diperhatikan. Nah, ini tidak diperhatikan dia. Jadi akan berlaku AB sama dengan BA. Nah, kalian masih ingat tidak dengan materi permutasi? Nah, jadi pada permutasi itu dia urutannya diperhatikan. Nah, jadi pada permutasi AB-nya itu belum tentu sama dengan BA. Nah, sedangkan pada kombinasi, jadi urutannya itu tidak diperhatikan ya anak-anak. Jadi AB-nya itu bisa sama dengan BA. Jadi ulangi lagi, kombinasi di sini merupakan susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Nah, jadi pada kombinasi itu berlaku AB sama dengan BA. Nah, sampai sana kalian paham? Ibu akan langsung saja memberikan kalian contoh soal. Mohon maaf, belum contoh soal ya. Ibu udah semangat kali mau ngasih contoh soal. Nah, di sini kita akan lanjut ke notasi kombinasi. Nah, jadi notasi kombinasi itu merupakan banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur. Nah, jadi kombinasi R unsur dan N unsur yang dinotasikan dengan C, N, R itu ditentukan oleh rumus ini ya, C, N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dibagi N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, jadi permutasi dan kombinasi itu tidak jauh-jauh dari faktorial ya. Jadi syarat untuk kalian bisa dikombinasi itu kalian harus paham dengan faktorial. Nah, jadi ini dia rumusnya. Notasi kombinasi itu banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang dinotasikan dengan C, N, R itu ditentukan oleh rumus C, N, R sama dengan N faktorial per
R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, jadi di sini baru kita akan langsung masuk ke contoh untuk selanjutnya. Nah, jadi kita perhatikan untuk contohnya. Ingat ya, ini rumusnya. Sekarang kita perhatikan contoh. Nah, contoh 1. Hitunglah nilai dari C7,3. Kalian disuruh menghitung kombinasi C,3. Kalian disuruh menghitung ini. Nah, caranya itu, nah kita tulis dulu rumusnya. C N, R itu sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, jadi ini dia rumusnya sesuai dengan slide sebelumnya. Sekarang kita tinggal masukkan sini C7,3. C7,3. Kita lihat ini N, ini R. Berarti ini N, ini R. Berarti sekarang kita masukkan dia N faktorial. Nah, ini kan yang di atas N faktorial. Kita masukkan dia 7 faktorial. Kemudian untuk R faktorial, R-nya di sini kan 3. Berarti kita masukkan dia di sini 3 faktorial. Nah, kemudian N dikurang 7 faktorial. Sekarang kita lihat di sini N-nya. N-nya kan 7. Kita tulis 7 dikurang 3 faktorial. Maka akan kita dapatkan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, jadi kita seperti biasa di faktorial, kita kalikan mundur dia kan. Nah, jadi 7 faktorial itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Bisa kita tulis sampai 4 saja. Karena di sini ada batasnya yang terbesar itu 4 faktorial. Supaya nanti kalian lebih sedikit untuk mengalikan. Sekarang kita sudah hitung mundur 7 faktorial. Sekarang kita hitung mundur 3 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, sekarang kita hitung mundur, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Nah, seperti itu kan. Jadi sekarang di sini kita bisa coret-coret. Nah, jadi 4 faktorial kita coret. Nah, kemudian sini kita bagi 6 dibagi 2. Kan bisa kan? Atau 6 dibagi 3 juga bisa. Sini jadi 2. Nah, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kita bisa tulis di sini 2. 6 dibagi 3, 2. Nah, berarti sekarang kalian tinggal mengalihkan 7 dikali 2 dikali 5. Tinggal kalian mengalihkan ini. 7 dikali 2 dikali 5 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya itu adalah 35. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi berarti kombinasi 7,3 itu sama dengan 35. Sampai sana kalian paham? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian contoh 2. Nah, ini dia contoh 2.
Nah, jadi contoh 2 itu, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Jadi 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Nah, jadi berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk yang pertama itu ganda putra, yang kemudian yang kedua itu ganda putri, dan yang ketiga itu ada ganda campuran. Nah, jadi contoh dua itu, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Nah, jadi berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda putra dan ganda putri? Yang pertama itu ganda putra, yang kedua itu ganda putri, dan yang ketiga ganda campuran. Nah, jadi untuk melihat penyelesaiannya, kalian bisa lihat slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, jadi untuk yang A ini untuk bagaimana caranya untuk mencari ganda putra, kan, yang untuk soal A. Nah, jadi penyelesaiannya itu karena banyaknya pemain putra ada 10. Pemain putra ada 10 dan dipilih 2, maka banyaknya cara adalah kita masukkan. Nah, ini putra ada 2, yang dipilih ada 2, maka banyaknya cara itu ada 10 kombinasi 10,2. Ini dia kombinasi 10,2. Berarti di sini kita tulis 10 faktorial per 2 faktorial. Seperti pada rumus di slide sebelumnya, kita tinggal masukkan saja 2 faktorial, kemudian kita kurangin dia, 10-nya dikurang 2, 10 dikurang 2 faktorial sama dengan, berarti 10 faktorial tetap, 2 faktorial tetap, sekarang 10 dikurang 2, itu sama dengan 8 faktorial. Ini dia 8 faktorial. Nah, sekarang 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial itu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, jadi kita bisa coret-coret. Ini kita coret 8 faktorial, kita coret. Kemudian tinggal sisa ini, kan. Nah, 2 faktorial itu kan sama dengan 2 dikali 1. Berarti kan 2 dikali 1 tetap 2, kan. Sekarang kita bisa bagi dia. 10 dibagi 2 kan sama dengan 5. Nih, 10 bagi 2. Ini anggap dah 2 kali 1 ya. Ini 10 bagi 2 sama dengan 5. Sekarang kalian tinggal mengalihkan 5 dikali 9. Itu sama dengan 45. Ini untuk ganda putra, untuk soal yang ke A. Nah, sekarang kalian disuruh juga mencari ganda putrinya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi untuk ganda putri, karena banyaknya pemain putri itu ada 8. Nah, pemain putri ada 8 dan dipilih 2, maka banyaknya cara itu ada berapa cara? Nah, jadi kalian sama aja. Sini kan 8, nah pilihannya itu 2. Sekarang kalian tinggal masukkan dia kombinasi 8,2. Ini dia kombinasi 8,2. Kita masukkan seperti pada A. Pada penyelesaian A kita masukkan. Ini ada 8 faktorial. 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial. Tetap. Nah, jadinya itu sama dengan 8 faktorial per
2 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 8 faktorial. Kalau dihitung mundur dia akan menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Begitu juga dengan 2 faktorial dikali 6 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. Ini 6 faktorialnya kan bisa kita coret. Coret. Jadi ini kan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Kita sekarang tinggal bagi 8 dibagi 2. Itu sama dengan 8 dibagi 2, 4 ya. 4. Nah sekarang 4 dikali 7 itu sama dengan 28. Nah jadi banyaknya cara untuk memilih ganda putri itu sebanyak 28 cara. Sedangkan untuk ganda putra itu sebanyak 45 cara. Nah selanjutnya ada ganda campuran. Kalian kan untuk soal C-nya itu disuruh mencari ganda campuran. Nah, berarti kalau ganda campuran itu kan combine dari atau kombinasi dari putra dan putri kan. Nah, jadi ganda campuran berarti 10 putra diambil 1. Karena kan pemain bulu tangkis kan kalau misalkan ganda itu kan berarti 2 kan, berarti putra diambil 1. Kemudian putri juga diambil 1. Jadi 1 tambah 1 kan 2 dia kan. Jadi untuk ganda campuran kita mencari 2. Dari putra kita ambil 1. Dan dari putri kita ambil 1. Nah sekarang kita kombinasikan dia. Berarti untuk putranya kombinasinya itu menjadi 10,1 dan untuk putrinya itu 8,1. Kita langsung masukkan seperti pada penyelesaian A dan penyelesaian B. Nah, jadi untuk kombinasi 10,1 kita tulis seperti biasa 10 faktorial per 1 faktorial dikali 10 dikurang 1 faktorial. Dikalikan lagi ini sesuai ini rumusnya ya. Jadi ini untuk mencari ganda campuran. Kali 8 faktorial per 1 faktorial dikali 8 dikurang 1 faktorial. Nah, jadi dari sana kita dapatkan 10 faktorial per 1 faktorial dikali 9 faktorial dikali 8 faktorial per 1 faktorial dikali 7 faktorial. Ini kan sama dengan 10 kali 9 9 faktorial per 9 faktorial dikali 8 faktorial 8 faktorial berarti kalau dihitung mundur dikali 7 faktorial dikali 7 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Nah, ini bisa kita coret kan? Coret. Kemudian ini juga bisa kita coret. Hasilnya kan 10 dikali 8 kan, tinggal ini saja. Nah, jadi 10 kali 8 itu sama dengan 80.
Jadi untuk mencari ganda campuran itu sebanyak 80 cara. Nah, sampai sana kalian mengerti. Nah, jadi untuk mencari ganda putra itu sebanyak 45 cara. Kemudian untuk mencari ganda putri itu sebanyak 28 cara. Dan yang terakhir untuk mencari ganda campuran itu sebanyak 80 cara. Nah, jadi ini merupakan penyelesaian dari contoh 2. Nah, sampai sini kalian mengerti? Selanjutnya, Ibu punya kuis. Nah, jadi seperti biasa, kalian nanti jawab kuisnya, kemudian kirim di WA grup ya. Nah, jadi kuisnya itu, pada sebuah kotak, terdapat 20 buah bola yang terdiri dari 8 buah bola berwarna merah, kemudian 7 buah bola berwarna putih, dan sisa bola berwarna hitam. Nah, jadi jika kita ambil 2 buah bola dari kotak tersebut, maka berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 buah bola berwarna merah? Ibu ulangi kuisnya. Nah, jadi pada sebuah kotak terdapat 20 buah bola yang terdiri dari 8 buah bola berwarna merah. Kemudian 7 buah bola berwarna putih dan sisa bolanya berwarna hitam. Nah, jadi jika kita ambil 2 buah bola dari kotak tersebut, maka berapakah banyak cara untuk mendapatkan 2 buah bola berwarna merah? Jadi untuk kuis ini poinnya 10 poin. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa menjawab, langsung kirim di grup ya. Nah, jadi sekian materi pada pertemuan kali ini. Ini merupakan juga video terakhir dari pendekatan pada kaidah pencacahan. Nah, jadi Ibu sudah lengkap ya ngasihnya. Jadi dari video pembelajaran untuk aturan perkalian sudah ada, kemudian permutasi juga sudah ada. Nah, ini yang terakhir yaitu pendekatan kombinasi. Jadi untuk videonya sudah Ibu berikan semuanya. Nah, jadi ini merupakan pembelajaran untuk kaidah pencacahan yang terakhir. Sampai jumpa nanti pada video selanjutnya atau mungkin pada ulangan selanjutnya ya. Sampai jumpa.